Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu adzim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sadaqallahu adzim. Sini umat sallallahu lebih keman qadir, orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang manasai runtu apatirwan napungi. Maigala de tahu mandia elok mas sempaya suhu, bahkan mania elok no mak berjamaah di masjid kita tapi dena untuk apa tiruang boleh ribuangi riasengi hidayah taufik naisengi napahangi nenia dapat dupai. Mereka tahu nak pahami, nak sepi nak pahami, tapi dia gagah adu pengenah. Agak sabana nak sabar, dia tidak sedang mendapatkan yang disebut dengan hidayah taufik. Ya sengai hidayah taufik. Apa tiru boleh ripuangi dan dia dapat dupai dan beri apa tiruan. Inilah yang kita doakan jamaah sekalian, yang kita mintakan ternapodo kita selalu dapatkan ini. Dan kamatu nalana taruna wangena sabakul dan selesai ketemu. Jamaah sekalian, saya ingin lanjutkan kembali materi kita tadi malam yang panitia telah kasih judul ibadah dalam Islam. Yang kita sebutkan tadi malam itu terbagi atas dua, ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Jemaah sekalian, ternyata nariko bukaki akurangi yang hampir semua ulama kita sepakat bahwa itu 30 juz 114 surah 6.600 sekian ayat. Kong kayawanan dengan seguna buat bisa dimenya 6.600 sekian jumlahnya. Jamaah sekalian, ternyata nariko kaki akurang ibadah mahdah itu asli sompungenna atai si wawakuang itu ayatnya paling-paling tidak sampai 100. Padahal ibadah mahdah denre pada des pajak puasa menre haji baca Qurannya sikiri dan seterusnya. Tetapi ibadah ghair mahdah ternyata ayatnya yang tersebar di dalam Al-Quran itu justru ratusan ayat. Makna itu ayat ya roh. Yang kita maksudkan ibadah mahdah, ibadah ghair mahdah adalah pakaswian lepange tidak langsung. Hubungannya kita dengan anu pancaje pengelatar isa jiwenna ini. Apakah itu manusia
apakah itu binatang, apakah itu hewan, dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Dan itu ayatnya yang tersebar di dalam Al-Quran, itu justru ratusan ayat. Jamaah sekalian, pada subuh hari ini saya ingin mengingatkan kembali yang terkait dengan ibadah mahdoh. Ada ayat yang saya bacakan tadi pada muqaddimah, makananna kuangi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa ini, puasa kita aja lalu tamak kedai ya puasa itu gaul nasabah puangi wajib puangi parintayan bukan, karena makna ayat itu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Dia nama kada pengalatala aku perintahkan kamu untuk berpuasa, atau wajibkan kamu puasa, uparintaya kamu puasa. Kamu kada puangi aku wajibkan kamu berpuasa, maka manesai adena puangi wajibkan kamu puasa. Atau kamu kada pengalatala uparintaya ko iko mata puasa. Maka pasti kita sepakat bahwa Allah Ta'ala suruh kita puasa. Tapi Allah mengatakan kutiba alaik, diwajibkan. Kata diwajibkan itu dia napa nesai ya raya maka iga situ ngena wajibkan kita puasa. Dan itu ada makna yang tersirat di balik yang tersurat itu. Alasannya kenapa Allah tidak menyebutkan aku perintahkan atau aku wajibkan, tapi maka dia diwajibkan. Elo imak kada puangi narikku engka ayat makruh, apakah mengenai puasa atau zikir atau sholat, pugau bawannya aja mau pikiri pugau ni dia lo asabak mega tu tahu dia lo pugau puasa narikku dia segi angkatna manfaatna dia lo masuk aja narikku dia iseng lihat nasib aja nanti kita akan bahas ini jam sekalian. Ternyata nana suruh kita panggil makurah sumpah apa sabawan no. Makanya ayatnya Allah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dia nama kada ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, tapi al mukmin yang ditunjuk Tuhan. Karena kalau itu disebutkan al mukmin nanareko engka ayat surah di dalam Al-Quran bicara tentang itu, kalau dia orang beriman dek metonana pikiri jalankan saja. Jadi kongkam patalo mau pikir-pikir ay. Mungkin dia hanya al-muslim atau an-nas, dia bukan al-mu'min. Tapi kalau dia laksanakan nasabat naisengnya, maka tidak mungkin Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu kalau Allah ingin mencelakakan kita. Puasa bawah nih, puasa di bawah. Nanti setelah kita berpuasa, ternyata ada teman saya dokter lagi ini. Sekitar 90% penyakit yang Allah turunkan itu disebabkan karena persoalan perut. Pola hidup yang tidak beres. Pola makan dan pola minum yang tidak teratur. Makanya puasa ini, setelah kita berpuasa, dia pikir maka dah engkau gapalan atau dia gapalan, engkau tujuan dan seterusnya. Jangan pikir itu. Pokoknya puasa lawan nih, puasa. Ternyata jamaah sekalian, setelah kita berpuasa, rutin kita berpuasa, tidak cukup dengan puasa Ramadan. Kita tambah dengan puasa Kamis atau puasa-puasa sunat yang lain, sehingga pada akhirnya nanti puasa yang kita lakukan itu akan kita rasakan, akan ada kenikmatan pada saat kita berpuasa, dan pada akhirnya kode tetap puasa majani. Ternyata jamaah sekalian, koma puasa kita yang penyakit tadi yang diturunkan Allah karena ulah kita, karena perbuatan kita, pola hidup kita yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ternyata itu bisa disembuhkan lewat puasa. Yang kedua jamaah sekalian, yang kita ingin capai pada puasa itu adalah predikat al-muttaqin.
Al-muttaqin itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu, orang yang mendapatkan nanti predikat al-muttaqin, insya Allah diberikan jalan keluar dari semua persoalan. Oleh karena itu jamaah sekalian, puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar tapi betapa banyak orang qam min saimi laisa lahu illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang karena tengah puasa tapi dia kena runtuh sangadina lupa isi bawa dekat. Mengapa tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan itu al-muttaqin? Karena caranya berpuasa makutomil pada tomi tendriolo pada tomi makukwe. Oleh karena itu jamaah sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya menyampaikan untuk kita semua, dan itu menjadi pesan untuk kita semua untuk mendapatkan predikat al-muttaqin. Ada ayat tadi itu ada didahului dengan kata la'allakum. Kokwilalana pesantren Ustaz Samuin ini itu disebut dengan harfu taraji. Kata la'allakum atau kata la'alla itu masuk kategori harfu taraji. Sebuah harapan. Harapan itu tinggal menjadi sebuah harapan jika tidak dilakukan dengan syarat. Jadi al-muttaqin yang kita mau capai tinggal menjadi sebuah harapan, dan harapannya itu menjadi hampa jika tidak dilakukan dengan sebuah syarat. Nah, menurut Anregulutta Ibnu Qayyim al-Jauzi, syaratnya hanya satu saja. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah matong-tong. Jadi untuk mendapatkan al-muttaqin itu harus melalui proses yang disebut dengan bersungguh-sungguh. Matong-tong pak. Kau dia nak tong-tong, dia nak jaji. Mak puasa kita tang tong-tong, dia nak jaji. Ritu junna ia gauhe. Puasa yang kita lakukan itu ternyata tidak berdiri sendiri. Dia nak tetong alih-alih. Jadi harapan yang tidak dilewati dengan sungguh-sungguh itu harus dilakukan dengan sebuah upaya yang kompleks. Dia nak puasa di bawah, samping puasa, kemudian meningkatkan kualitas sholat kita, kemudian dipalicengi baca Qurannya. Makanya di tempat kami bulan Ramadan ini ada namanya tahsin. Tahsin itu masalah pacar apa nasanya, palicengi bacai. Karena saya pernah tes beberapa orang, karena kalau di tempat kami di Baru tidak boleh naik pangkat kalau tidak ikut tes mengaji. Sudah ratusan kami tes untuk ikut mengaji, dan alhamdulillah tidak cukup 10 orang yang bagus bacaannya. Dan bacaannya yang kami tes itu tidak usah surah Al-Baqarah, surah Al-An'am dan seterusnya, cukup surat Al-Fatihah saja. Dan ternyata yang ratusan yang kami tes itu tidak cukup 10 orang yang benar bacaannya. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, impak kita, zikir kita, baca Quran kita dan seterusnya, ini sebuah upaya kita untuk mencapai yang disebut dengan al-muttaqin, dengan sebuah harapan yang sungguh-sungguh. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita bicara puasa sedikit sebelum masuk pada salat. Ia puasa rokonna puasa dua. Saya biasa tanya mahasiswa, bisakah Anda membedakan apa yang disebut dengan wajib dan apa yang disebut dengan rukun? Kedepua magampala demi itu Pak. Kada kaya coba gare agar ya sewaji agar sen rukun. Maka daripada muan mereka desio di kanda. Dena pada wajib itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, rukun juga sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi kalau ada wajib, ada yang tidak dilakukan, boleh diganti dalam bentuk yang lain. Boleh diganti atau terpaksa diganti dalam bentuk yang lain.
pada Rodendre tawa be Ustaz Samuel ya, tawa be Masimang. Harus kita lakukan. Tapi karena dia harus pulang lebih cepat dan tidak bisa lagi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, terpaksa dilakukan tanazul. Ada jamaah saya tahun 2019 terpaksa harus dilakukan tanazul. Dia pulang lebih awal dan itu tidak bisa lagi ke Masjidil Haram melakukan tawaf perpisahan. Alhamdulillah hari ini sudah 2 tahun sudah meninggal. Lesunna ya rode mana langsung mati. Dia tinggal 2 tahun kemudian meninggal. Terpaksa dia harus kena dam. Terpaksa dia harus lakukan hukuman. Dia harus memotong unta. Tapi kalau rukun, kalau tidak dilakukan, dia tidak wukuf di Arafah, maka dia harus mengulang kembali mendaftar. Kalau di tempat saya, kalau di baru mendaftar hari ini, insya Allah 30 tahun baru bisa berangkat lagi. 30 tahun. Kenapa dia harus mendaftar dan mengulang kembali? Karena hajinya itu tidak sah, karena tidak wukuf. Karena wukuf itu adalah rukun haji. Dan awal sampai kita balik sampai 10 unta, 100 unta itu aja. Jamaah sekalian, rukun puasa itu hanya 2 saja. Nomor C dunia. Nomor 2 menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, tamat tahun rukapa pakalulu ekor. Dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Karena ya rukapan nama tamat kalulu. Ada sahabat saya pakalulu lada saya bilang tadi. Tanya metona warinun nakukang. Tanya nanang nakukang kalulu. Utanay makaraka inumu gitu rusai posata makadai rusai posata. Karena menengka makadai makalulu ka. Menengka kalulu makadai lebih mesok ka sedikit makalulu ka daripada minum ka. Berarti inilah sebabnya rokok itu termasuk yang membatalkan puasa. Tapi ironia edendre kegi patat tepannya lutut tak elo mak puasa tabe ini. Kegi mondoi patat tepannya ini bukan wajib tapi rukun. Sekali lagi rukun kalau tidak dilakukan itu tidak sah. Koma puasa ki nade tamannya latihan di bawah. Latihan fisik saja. Kita lihat ya mas sekalian, patarona pangluta Imam Abu Hanifah, si bawa patarona Imam Syafi'i. Engkau tu tahu, tapi dia enggak segini. Komir ber. Ustaz, mahagina engkau di kita bersandar, kita merujuk ke ulama kita, padahal itu manusia biasa. Kenapa kita tidak langsung ke Al-Quran saja? Bahkan sudah ada yang saya dapat itu, dia tidak mau bersandar kepada hadis. Karena Muhammad yang keluarkan hadis ada adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dia anggap itu Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa langsung bawa di nasi Qurannya topu satu upaya topu saya. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Imam Abu Hanifah riwayatuna napa tetepan ya ritujunna elok nama puasa awal puasa mungkin kapan kau sendiri ya agak terlambat jika pamat tarawih menina Sabtu awal Ramadan karena kita menunggu petunjuk Kementerian Agama. Kalau Muhammadiyah biar 5 tahun yang lalu sudah ditentukan Ramadan tanggal sekian dan seterusnya, hari apa dan seterusnya. Kalau pemerintah karena dia menganut ruqyatul hilal, hisab juga dia anut, menunggu pengumuman pemerintah. Ternyata pemerintah mengumumkan Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Padahal itu sampai hari ini itu menjadi perdebatan sebenarnya. Karena satu-satunya orang yang bisa melihat satu tempat itu hanya di Loknga saja. Itu di Aceh daerah Tanjung. Kalau di daerah Sumatera tidak. Daerah Jawa tidak. Kongkang Mitawule, Kosegeri, Katulutulu. Yang kemarin. Apalagi di daerah Ternate, daerah Ambon, apalagi daerah Papua, tidak lihat. Tapi demi kemaslahatan bersama, kita puasa. Pemerintah mengumumkan, agama mengumumkan kita puasa pada hari Sabtu.
Menurut patarona Imam Abu Hanifah, nasabah puasa ke esona satu, maka Ramadan itu jatuh riwettunna labu matanna asoi di esona Jumat ompo iulengi. Disitulah masuknya Ramadan. Kunihe mania penguta Imam Abu Hanifah untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Dena 20 sona, dena 30 sona, dena 30 sona siulo bujuru. Ri sona ramalangi mania nih. Kata tamak puasa, bakat tamak puasa siulo bujuru di sona ramalangi 30 sona. Siapa tahu ramalangi matu 30 di sona misalnya, atau siapa tahu 30 pas sona. Ajak nana itepu sona bulan nana. Apakah itu 28 hari? Apakah itu 29 hari? Tapi dia nangka 20 arwas 29 hari, 30 hari atau 31 hari. Ajak na ipau sona bulan nana bicara. Dan itu diniatkan pada saat menjelang masuk atau Ramadan pertama. Menurut patarona Imam Syafi'i, kegina patapanya ritujunna elok nama puasa baja, berarti napa bening ya. Kata tahu ya lo, elok imam lesu, lo ni matimpu, stop yo lo, mah gitu, kedai berlupa mania, agak nawaitu saumagadin, oh dia napa tatapanya napa bening ya. Dari sing makada imam apa ini? Mungkin imam Samudra. Karena Imam Abu Hanifah siulang, Imam Syafi'i dapat benih ya. Dan ini rukun, bukan wajib, rukun. Kata lain biasa mahasiswa, Pak. Kalau kita yang mana yang kita pilih? Apakah 30? Apakah awal Ramadan? Ataukah Imam Syafi'i? Maka katakan wala dua-duanya. Makinan kaya lah dua-dua, magagal larangan. Kata tu tahu maknya, pilih bapak atau mama. Agak yasen, pilih bapak atau mama. Tidak mesti harus bapak atau mama. Kenapa? Salah pakutan. Pertanyaan yang salah. Kenapa disuruh memilih mama atau bapak? Dia kena wadin, ialah dua-dua. Dia kena wadin, ialah patarona Imam Abu Hanifah, ialah tu patarona Imam Syafi'i. Kenapa? Nasabah makan jatuh mah taruna Imam Abu Hanifah. Kata tu pas salah. Wih, siapa nih hadis semua apalah. Imam Abu Hanifah ini ribuan hadis yang dia hafal. Hafal Al-Quran. Mana kalau kau pas salah? Imam Syafi'i, nasuruh ki kunu padahal kula rendah hadis denan kana binta na kunu paling kau kunu na binta. Hijab salah kau bos. Masa melum pasalah Imam Syafi'i, sementara kita membaca kitab itu hanya lewat YouTube saja. Jamaah sekalian, kalau saya ditanya, yang mana yang kita ambil? Wala dua-duanya. Wala patarona Imam Abu Hanifah, karena kalau ibadah tepan ini nasabah innamal a'malu binniyat. Nampai 2 posata, nampai 3 posata. Nanali tarona pengalatana nasabah kullu nafsin za'iqatul maut wa likulli ummatin ajalun fa idza ja'a ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nale tarona pengalatana telunges semittamana ramalangi. Tapi pura ki mania menurut tarona Imam Abu Hanifah, insyaallah napati renyaki pengalatana ampalan posata nasabah nyata. Meskipun dek kota kurang puasa, nasabah ritujun nari cengenya dek panari pugau, rina pateri ngeni pengalatan, dek napa dan nari koja elok kalau malik telok mayanu baja, pada cengi tamu kalau malik, tapi dek panari pugau, dek pana catai malikai, iya pematu na catai malikai, nari ko ialah tongan telok mayanu. Makin angkat alastas pataruna Imam Syafi'i, wale pataruna Imam Syafi'i. Nasabah makan jatuh supaya makuli-kuli kitmannya naipat dupa supaya ipa kabarui pai meniai. Katau tanai kadaka maka tahu si pale de tania ini yaro megalada tu tade de nam kadak kumi berbuku segeri makuto itanai nah kita de tesempanya tomate maka de ayane yang sasya sempanya tomate de singiniana kegi mo seniana
maka dia ro maka dia usalli oh tania nawaitu sama oh tania niat ya ro aga pala ya ro la palan naminya iya ro niat dan la palan tidak lapas itu niat itu di hati saja. Ini ustaz kaya tahu lah ko iya upal lapal toy tapi de nang ka ureke ngisi bawanya nasaba iya ro niat to na atie iya ro to na atie de gagal lapalanna tapi makada ka usalli atau nawaitu nasaba elo kapan nasai makada kega sempaja wajib kega sempaja sunnah tapi de to mana ka ureke iya ro ni isingnya ile pakal lila umi monronya. Jamaah sekalian, yang kedua ritujun nas pajami de bisingi makada kega karo den pura mak bicara pawi ada pura karo biasa ka guru biasa ni ustaz saya kupekai waktu ku masih sekolah ku pesantren na gurta ke Haji almarhum ke Haji Badaruddin Amin ya ustaz saya halipana gurta ibadah halipana gurta ibadah makada nanti halipana napa guru ka dua-dua anak guru tak napa guru toka sasaya napa guru toka kada ustaz saya baca dek dia mulai bawangi guru tak kada ka dek menamakan ustaz dek bawa saya ngatu guru tak kada ka agak bawa ustaz tuku masih kolam sana dia lupa pedangi pedangi kita mak kada aji karena saya pribadi dengan benena guru utama sabtu itu matuai jadi dengan kawak kada guru tak ia memang kada guru tak mak bicara kak ketahui tapi mak bicara kasih bang guru tak mak kada aji kada ada pawangi guru tak kada aji kegi rumpun produsen nasib pajak kegi monro di sana tapi ajak lupa uang itu tanah pada dia aku tanah kadang agar maksudnya stas ajak lupa uang itu pada dia aku tanah kadang kaji kepakutan aku ada kadang-kadangnya si teman kepakutan aku kepakutan anak stas saya kedaya ada bahwa kau ustaz saya melakukan anak ini aji mondo di sana sepajami mak kedaya pak putan atau ustaz saya tanya pak putan aga sabana anak bicuba ia nalu dendre angkat aku nama kadaka ustaz saya untuk meskipun ngapawa ustaz saja poin kedaya pak putan tapi kulil haq walau kana katakan itu meskipun pahit nasabah ada maksud yang saya ingin capai maka dah mulai beruntak capai-capai makutannya saya tidak sangka jawabannya beruntak maka dia beruntak asal pajak bawang baca ada dua yang makna yang sangat dalam di situ nomor zedi nobi kan beruntak baca dan itu kata itu saya rindukan sekarang dan ini karakter kebetulan S3 saya itu adalah pendidikan karakter itu yang saya rindukan termasuk capu-capu ngengi ulunna anak-anak itu karakter itu pendidikan karakter coba dikalian aku kuingkan kalau capu-capu lutak atau makuni dan perbuatan itu sangat mulia sekali nasabah letuk aku kue itu juga ngerangnya loh capu-capu lalu yang kedua dengan kau sangka-sangka guru tak bertema kedan asal pada Allah ati wilana kumakumiro jawabannya yang bisa tomanya jamaah sekalian memang kasih kualia dan itu kelas 3 saya di Alia nah pada kasih saya pada saya boleh kedakan pada haji asal pada bawah nah cawa-cawai kau saya cawa-cawa kada kau sesali cawa-cawai kasih naik kelas 3 saya di Alia nah pada kasih ustaz saya makadena
pedang guru tapai. Kada ada tas jamal biasa. Degi mon di sana saja. Tane sih. Aji kapak kutana tapamak kedai guru ta. Ya siro biasa pak kutana sasana. Kada-kada. Iya aji. Kada iya aji. Sempajak pada ciri sempajak. Ya muaro. Maka pedang saya. Stas coba yang biru deh pak anak gulta, pakai badina gulta. Deh mau tadi gulta. Nawatala sedih tadi gulta. Tapong pedang di bawah maka ada pada ciri mana sempajak. Setelah itu jamaah sekalian saya kuliah S1, saya kuliah S2, saya belum selesai di S3. Lesu nak main melopek. Tanai guru tak mana cek-cek. Kada kaji tanya metona pakutana ustaz saya pakutana ko metona ustaz. Makre aga, makre yang luar biasa pakutana iya ya tomar. Kiga metoi kasih monro di sana sempajange aji siapa tahu mas sempajak bawa mamatu dan mungkin boleh jadi saya termasuk orang yang disinggung bahwa ada nanti hambanya Tuhan. Engkau tu atanna pengala taala tapi tanya mata segeri. Atanna pengala taala. Nak dorong sempajanna di rono pengala taala na tapong lesu. Alam sia-sia jamaah sekalian. Maka darut tu maloto saren tas sempajang ya toni asak toni deceng. Ternyata ipari sunging peng sempajang ale peng sempajang mereka kena gunana. Itu yang saya khawatirkan. Ternyata pak pribadinda belum tamak kena dipaiman. Pada cing bawan ni sempajang bajo pada cing ina sempajang. Ia itu bawang modal lata tu pada cing sempajang. Dia ada tambahan penjelasan. Tak ajeng dia penjelasan. Setelah itu saya kuliah S3 jamaah sekalian dan saya selesai. Saya ambil kesimpulan bahwa ternyata tidak sesederhana itu yang dijawab oleh guru tak. Maka pada cengi bawon di sempajang saya berkesimpulan bahwa ternyata ia maksud guru tak yang tongeng pada cengi bawon di sempajangmu lisan nana tu sempajangnya ngupugau. Mungkin ingin disampaikan oleh guru tak bahwa ia reko madecen di sempajangmu insyaallah lisan mana tu mukugau kejiro mono sempajangnya mapamula taka bereta letu assalamualaikum lisan mana lisan kami tu biasa yang kali ngamakadaya lisan sempajangnya paling ngerangi cek dimi bawah tu megalak demu lisan sempajangnya dia dari pugau coba gani ia sempajangnya telur rukun, ada rukun qalbiyah, ada rukun kauliyah, dan ada rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah itu dua nih. Nomor satu niat singi qalbiyah hati ini bawah. Dek gagal apalan. Rukun qalbiyah niat. Nomor dua tertib. Aja tak suju ya Allah, tak langsung ki suju. Dek taroko. Dek tertib. Rukun qalbiyah. Yang kedua adalah rukun kauliyah. Rukun kauliyah itu nalepa palila. Rukun kauliyah nomor saya ditakabir. Dena wadiki mas sempajak. Dena sesempajak tak narekode na ipalapa dengar Allahu Akbar. Minimal yang kalinga isi bawa de culita sendiri. Dan pagar natama jadi tak. Mesti Allahu Akbar. Najar Allahu Akbar neng kalinga pa minimal de culita. Tapi kata tau mak kada ustaz mataru-taru ka waya mu mataru-taru iris setoma tu mak kada engka ada musuh ya he muda yang kalinga tapi manasame toma tu kometeki muda yang kalinga itu tu de culie engka toma tu tanra mak kada iya he lapalem Allahu Akbar engka baca doa kita ko madecingnya helo ipitai beje nak pakai mak baca doa kita ya roh nak runtuh di nyaman situ engkan nyaman ya runtuh ada kenikmatan yang kita dapat dan tadi sampai miskin dewa patareka di kau patareka biasa sudah macet decet patah gede mah ya indah di cuman biasa stasiun di nelo pau ya roh coba kita salat ini kelola napas sebelum masuk baca kibuang takabir tarik napas
kemudian tahan napas. Di mana ditahan napas? Tahan di perut, buang lewat mulut kita. Tahan, rasakan itu jamaah sekalian. Ini yang sering kita tidak lakukan. Pada kita tahan napas itu, dan tahannya napas bukan di mulut, bukan di hidung, tapi di perut. Rasakan itu napas, udara masuk semua ke rongga-rongga di kepala kita, di dada kita, di tangan-tangan kita. Rasakan itu, terasa itu. Coba guru kicedi ya Pak, dia tak guru paling lagi kita ini. Coba kita rasakan itu udara, keluarkan napas itu lewat mulut kita. Rasakan, karena yang disebut dengan khusyuk itu adalah tunduk, tenang, berfokus. Kata biasa jamaah tanyakan, mana makna anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ustaz kok mas sempajak ki irita puangi kata mapaduai. Maka metomiro dalle anta'budallaha ka'annaka tarahu sampai puang si kira-kira mui tanah puang. Rasa betul kalau komite puangi bukan rananya kita ini, mata kita ini tanya matu ya he mata mite puangi kok mata ya mite puangi he mapa dua ki. Bukan karena kita tidak sanggup melihat Tuhan lalu kita mengatakan bahwa ternyata Tuhan itu tidak ada. Bukan, Tuhan itu ada, cuman mata kepala kita ini tidak sanggup melihat Tuhan karena dunianya berbeda. Mata kita ini adalah fisik, sementara Tuhan itu bukan fisik. Sisa lain. Tapi ya lupa ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kode mulai mitai puangi si kira-kira mitana puang. Yakinkan saja bahwa Allah sedang melihat kita. Tapi masih banyak kita, masih banyak. Makanya saya setuju kalau ceramah subuh kita ini bicara tentang ini di tempat ini. Karena tenang masuk pada subuh kok biasa sedih pun dia menginau tuh entah berasi minta wipesi wadis yang tadi itu. Tapi kalau di sini tenang, suasana salat itu memang harus tenang, dibuat setenang mungkin. Dan tadi sebelum salat persiapkan diri kita untuk salat. Engkau tahu mas sempatnya Allahu Akbar, daftar penyumbang napal mananya. Bukan di sana, bukan di depan, tapi di tempat sujud kita. Beda itu. Coba nih ada. Allah di tempat sujud kita. Nah panang pakai tong semua sempaja makupe. Tapang kabalau, wadi mau kita baloi, kongkar lah balau lalu tidak apa-apa. Tapi aja nih pacong jalan kita. Nape bunga jumpa balau. Jadi tamemen dia nama dia sempajannya, dia nama dia sempajannya. Ia nah sempajannya patak koki. Tapi jamaah sekalian, narik kemarin sempajangnya ada kenikmatan. Coba kita lakukan rutin ini. Ada cengi. Kemudian baca suratul Fatihah. Karena itu rukun qauliyah. Suratul Fatihah itu mesti harus lafaz dibaca Pak. Karena rukun qauliyah. Minimal yang kalinya sedikit cede. Dena undiki mah ditutup dimui baca suratul Fatihah. Karena itu dimulai lalengatin itu lapaskan baca orang. Iya tetap. Kemudian setelah itu jamaah sekalian rukun qauliyah Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, kemudian tasyahud akhir matahiyah mundriki ritu junnah ribaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad pala-palanya roh. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena tanai kata biasa Ustaz, ini tak pakai engkau ke Sayyidina atau deh. Kadang aku pakai Sayyidina Muhammad. Agak sabana nanti akan kita bahas kembali di jam sekian. Agak sabana mak kadang mapakatuna leka kasia ya royedi taubat kubone tania mapuang tapi obi puangi iye puang iye peta. Kalau di daerah ibu saya Sapona Guruta, Kapona Kumangkoso,
Sini nak mureku hobi tamanan. Apakah pertarik itu kan dia mah? Elu kapakah raja? Amureku saya panggil pernah. Saya pakai saya ini. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa nih? Kemudian assalamualaikum sebelah kanan. Rukun kauliyah itu mesti ibaca pairo assalamualaikum. Koi mundri nama tu dek matelo dek to mana magaga. Tetapi ini rukun ini assalamualaikum sebelah kanan. Tetapi yang disebutkan sunnah tadi itu di luar rukun kauliyah sunnah. Pengertian sunnah adalah jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan bukan tidak apa-apa, tetapi rugi. Dan sengaja meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Sengaja meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Rukun qalbiyah 2, rukun kauliyah 5, rukun fi'liyah. Kegi rukun kuliah tetap patawih. Dia nak wadik kuliah tetap kecuali kalau ada rusak. Kalau Haji Herman duduk tidak apa-apa. Tapi kapan dia bisa berdiri? Tapi dia duduk dengan alasan agak tidak baca maka dia capek deh. Tidak boleh. Pada matu palanda tetap isi batu lagi. Jamaah sekalian. Tetapi kalau dia bisa berdiri kemudian dia duduk tidak sah salatnya karena itu termasuk rukun fi'liyah. Rukun berdiri. Kemudian ruku. Ini enaknya ini. Ternyata gerakan-gerakan salat itu sudah didesain Allah. Sudah didesain. Kenapa sudah didesain dan cocok dengan ilmu kesehatan? Nasabah nariko masem pajak ki langsung ki sujud napakin rokok bertentangan dengan rumus kesehatan. Pelan-pelan tetap ki olon rokok ki. Ternyata rokok ki ya dia tetap langsung ki sujud si paiman. Ternyata tetap ki si paiman. Dan itu rukun. Berdiri itu rukun, ruku itu rukun. Kemudian bangkit dari sujud yang disebut dengan i'tidalah itu rukun. Kemudian sujud itu rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian tahiyat akhir itu rukun. Enam. Jamaah sekalian, kalau ini dilakukan ini dengan bagus, wah luar biasa. Makanya tabe cuma ya tiamit wae mas sempajang itu tutup matanya. Kenapa dilarang kita sholat sambil tutup mata? Nasabah pasti matiin roti. Pasti matiin roti Pak. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan. Kalau rutin kita istiqomah kita lakukan tadi itu rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun kauliyah, insya Allah menyana sepanjangnya. Apalagi kalau kita sudah menghayati makna-makna ayat, bukan mengartikan bacaan-bacaan saat, cukup memahami saja. Leto itu biasa narik iris sengi betuana atau kita pahami. Kalau kita pahami tidak mesti harus tahu artinya satu demi satu, tapi kita pahami saja. Tapi apalagi kalau kita bisa artikan itu, luar biasa nikmatnya itu salat ya sekalian. Apalagi kalau kita kelola ini tadi dengan napas, kuncinya di sini. Kelola napas, kita tarik napas, kemudian tahan napas, kemudian kita keluarkan napas lewat mulut kita. Waduh, luar biasa itu nikmatnya salat. Liwatnya menaik sepanjangnya. Cuman kenapa kita tidak mendapatkan kenikmatan ini? Karena kita tidak mau belajar. Ayo kita belajar. Dan kalau kita sudah tahu, kita praktekkan. Dan kalau kita sudah bisa praktekkan, luar biasa nikmatnya salat jemaah sekalian. Sampai-sampai kita tidak bisa membedakan lagi mana salat sunat, mana salat wajib. Kegai sempaja sunnah, kegai sempaja wajib. Karena kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam salat. Ia nahi pakuli-kuli kipas sempajang ini. Oleh karena itu, lakukan saja, lakukan. Insya Allah pada akhirnya nanti kita akan bisa menemukan nilai atau manfaat pada saat kita salat itu. Saya kira cukup. Tak ada penggambar raja. Barang siapa yang bisa mendapatkan salat sunnah, salat wajib subuh. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak kami, aku deul 5 berjamaah, cukuplah engkau salat berjamaah pada salat subuh. Kau deul 5 sepanjang maghribi dengan berbagai alasan, salat isya dengan berbagai alasan. Ayo paksakan diri untuk hadir salat berjamaah pada salat subuh. Tapi ingat, sebelum salat subuh ada salat sunat rawatib, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sahabat Nabi, betul Nabi tanpa ada ya ada. Dengan salat sunat rawatib itu 12 rakaat itu
Hampir semua sahabatnya Nabi itu angkat tangan, ya Rasulullah, kami berjanji dan kami bersumpah di hadapan Allah, kami akan tidak tinggalkan salat sunat rawatib sampai ajal menjemput kami. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat Nabi termasuk Kang Aisyah yang meninggalkan salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib 4 sebelum subuh, sebelum duhur, 2 sebelum duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum salat subuh. 2 salat subuh ini tersimpul semua rahasia yang ada di sini. Maka dalam tanigi mas sempaja subuh mandenungan ulangi cepat mas sempaja subuh 2 rakaat mandenungan yolona subuh tania mundrinda subuh yolona subuh na baca surat Al-Fatihah, kemudian pangguna alam musyrah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin cepat na baca pangguna alam tarafaiba. Insyaallah sininna urusan semua masalahnya pada cengibawan dia pendenungi, maka Allah yang akan menyelesaikan semua masalah dan urusan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.